Halo, kami kelompok 5 Regionalisme A. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai organisasi regional di kawasan Eropa, yaitu Uni Eropa, beserta dengan studi kasusnya. Sebelum membahas studi kasus, mari kita simak terlebih dahulu sejarah singkat dari Uni Eropa. Uni Eropa, juga dikenal sebagai European Union, adalah organisasi regional yang memiliki beberapa negara anggota di benua Eropa. Organisasi ini bergerak di bidang ekonomi, politik, dan budaya yang didirikan secara berangsur-angsur. Nama Uni Eropa telah berubah seiring dengan evolusi fungsinya. Uni Eropa sendiri pada awalnya tidak menggunakan nama Uni Eropa, melainkan disebut Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kemudian menjadi Masyarakat Eropa dan akhirnya menjadi Uni Eropa seperti sekarang ini. Masyarakat Ekonomi Eropa yang didirikan berdasarkan Perjanjian Roma pada tahun 1957 awalnya berfokus pada perekonomian negara-negara anggotanya. Namun, setelah menjadi Uni Eropa, organisasi ini memperoleh fungsi tambahan. Selain terlibat dalam bidang ekonomi, juga terlibat dalam bidang kemanusiaan dan berpartisipasi dalam masyarakat negara-negara anggotanya. Uni Eropa kemudian menerima tanggung jawab tambahan dan kesatuan politik, serta mengubah namanya menjadi Uni Eropa. Secara keseluruhan, pada tanggal 31 Januari 2020, anggota Uni Eropa ditetapkan sebanyak 27 negara. Negara-negara anggota ini adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai studi kasus organisasi regional di kawasan Eropa, yaitu mengenai Brexit. Brexit merupakan gabungan dari kata Britain dan exit. Istilah ini digunakan ketika Inggris menarik diri sebagai anggota dari Uni Eropa setelah referendum Brexit yang berlangsung pada Kamis 23 Juni 2016. Sebanyak 30 juta orang berpartisipasi dalam referendum tersebut, atau 71,8% dari populasi yang memenuhi syarat di Inggris. Dari 30 juta orang yang memberikan suara, 51,9% memilih keluar dari Uni Eropa dan 48,1% memilih tetap menjadi anggota Uni Eropa. Penyebab penarikan diri Inggris dari Uni Eropa. Sebagai negara dengan pengaruh internasional dan regional yang signifikan di dalam Uni Eropa, Inggris memainkan peran penting dalam pembentukan Uni Eropa. Namun, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa tidak dilakukan lagi merupakan hal yang tidak terduga bagi komunitas internasional maupun Uni Eropa. Inggris membuat keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa tentu memiliki alasan tersendiri. Dimulai 20 tahun lalu ketika Inggris memiliki sejumlah perbedaan pendapat dengan Uni Eropa mengenai kebijakan regional, yaitu mengenai penciptaan pasar tunggal pada tahun 1993 dan perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Kemudian mengenai kebijakan Uni Eropa yang menerapkan sistem untuk memungkinkan para pekerja di kawasan Uni Eropa bebas bergerak di seluruh wilayah Uni Eropa tanpa dibatasi oleh batas negara. Dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan mencapai kesetaraan bagi negara-negara anggota Uni Eropa, serta menarik investor untuk berinvestasi di Uni Eropa. Namun, Inggris menolak dan menentang keras kebijakan ini. Inggris berpendapat bahwa perbatasan negara tetap menjadi yurisdiksi mutlak bagi pemerintah negara untuk mengatur dan mengizinkan siapa saja yang boleh atau tidak boleh masuk ke negaranya. Dengan tidak adanya batas wilayah ruang gerak manusia, hal ini juga memudahkan terjadinya kejahatan transnasional. Tujuan penerapan kebijakan ini oleh Uni Eropa
adalah untuk menjaga persatuan negara-negara anggota Uni Eropa. Selanjutnya, Inggris keluar dari Uni Eropa juga didasarkan pada kebijakan yang tidak lagi harus terkait dengan kebijakan Uni Eropa. Salah satu contohnya adalah kebijakan Inggris untuk mencegah pencucian uang yang berdampak signifikan pada lingkungan ekonomi Inggris yang dapat berlaku setelah kepergian Inggris dari Uni Eropa. Inggris juga menetapkan perbatasannya sendiri dan menerapkan tarif ekspor-impor yang terlepas dari norma-norma Eropa ketika meninggalkan Uni Eropa yang dapat meningkatkan mobilitas Inggris karena tidak lagi dibatasi oleh anggota regional. Dampak penarikan diri Inggris dari Uni Eropa. Indeks Exposure Regional Brexit atau BREI menunjukkan bahwa 6 industri yaitu kendaraan transportasi, mesin, elektronik, tekstil dan furnitur, sayuran, makanan dan kayu, serta bahan kimia dan plastik telah terkena dampak Brexit. Negara-negara kecil di Uni Eropa seperti Belgia merasakan dampak 6 industri tersebut. Efek ini terjadi karena Inggris sebagai negara yang bisa dikatakan memiliki kekuatan yang besar, seringkali menyerahkan persediaan di 6 industri tersebut kepada negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Namun dengan lepasnya Inggris dari Uni Eropa mengakibatkan persediaan tersebut terpangkas. Keputusan untuk menarik diri dari Uni Eropa tentunya juga akan berdampak pada Inggris, salah satunya yang cukup signifikan di sektor migran. Menyusul kepergiannya dari Uni Eropa, pemerintah Inggris meninjau kembali kebijakan imigrasinya karena diyakini sejumlah besar migran dapat mengancam stabilitas, keamanan, dan kedaulatan ekonomi Inggris. Namun ada satu tujuan yang sedang diusahakan oleh Inggris dan Uni Eropa, dan tujuan itu adalah untuk mendapatkan akses ke pasar tunggal Inggris. Artinya, warga negara Uni Eropa yang pindah ke Inggris tidak akan memiliki hak yang sama seperti sebelumnya, kecuali mereka dipilih oleh pemerintahan Inggris. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.